Oke, jadi yang kita mau bahas ini tentang trauma healing ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullah. Iya, iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Di sana jam 2 di jam 2 Kak. hari Rabu ya. Cepat ya sampai. Hari Rabu tepat maaf hari Selasa. Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021. Iya. Saya lagi berada di Cafe Lestari Mamuju dan kita akan sharing-sharing tentang trauma healing dan pemulihan jiwa pasca gempa. Jadi hari ini saya live sekaligus juga sharing-sharing tentang trauma healing supaya teman-teman yang ada di Facebook juga bisa mendapatkan manfaat dari sharing-sharing kali ini. Oke. Apa yang tadi kita mau tanyakan dulu? Yang ditanyakan tadi Mister, kalau orang yang sudah maksudnya disampaikan seperti itu yang kesan negatif dari dokter kayak gitu, apakah ketika kita hipno dia akan masuk atau tidak? Tergantung bagaimana kita memberikan pendekatan di awal. Jadi hipnoterapi kan sebenarnya adalah kita mau mendeliver belief. Mendeliver belief yang saya maksud di sini adalah kita mau apa yang kita yakini bisa kita sugestikan kepada klien kita. Nah, waktu kita melakukan proses hipnoterapi kan kita otomatis pendekatan dulu, tanya-tanya, ada namanya intake interview. Intake interview ini kita gunakan untuk bisa bukan cuma sekadar melakukan pendekatan, kenal klien lebih jauh, tapi juga sekaligus untuk membuat klien percaya dulu sama kita gitu. Dan mungkin kita bisa mudah memasukkan sugesti dari di awal ketika kita sudah gagal bikin mereka ya. Gitu sih. Jadi apapun yang terjadi kalau misalnya dia sudah dapat informasi sebelumnya, anggaplah misalnya wah hipnosis itu negatif, hipnosis itu baca-baca mantra-mantra, ilmu gaib dan sebagainya, tapi kalau kita berhasil membuat mereka yakin, mereka akan mengatakan kayaknya sebut untuk dihipno. Seperti itu sih yang perlu kita pahami toh. Berarti kalau untuk meyakinkan ya perlu lebih banyak ini Mister deh. Apa itu? Untuk meyakinkan kliennya. Iya. Hah? Lebih banyak interviewnya gitu Mister. Lebih banyak. Ya, interview itu perlu. Jadi biasa bahkan dalam sebuah teknik hipnoterapi itu toh. Iya. Interviewnya, konsultasinya jauh lebih panjang daripada terapi. Biasa terapi paling berapa menit saja, tapi konsultasinya panjang sekali. Karena kenapa? Kita harus menggali dulu apa permasalahannya, kemudian kita harus menggali apalagi teknik-teknik yang mungkin dia pernah gunakan sebelumnya. Apakah ibu sudah pernah ditangani oleh psikolog atau mungkin psikiater, atau sudah pernah ke dokter, sudah pernah minum obat, macam-macam lah. Jadi harus dipahami dulu bahwa apakah dia pernah melakukan pengobatan, pernah diruqyah kah misalnya, sudah pernah diruqyah, bagaimana hasilnya. Itu diantara gunanya itu kalau kita lakukan interview. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dardi dari Majene juga ikut hadir ya pada hari ini. Makasih banyak Kak. Sehat-sehat selalu. Ibu Nur Sehan dari Bapeda Mamuju. Apa lagi? Oke. Apa lagi yang kita mau tanyakan? Berkaitan dengan dulu. Bagaimana kita lakukan pendekatan atau mengawali sebuah hipnosis? Ya itu yang mengawalinya. Kadang kalau setelah interview Mister kita kayak saya, aduh mau gimana, apalagi ya selanjutnya kayak gitu Mister, mau awali jadi iya. Jadi apalagi saya bilang kalau kita mengawali sebuah proses hipnoterapi, jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan sih. Selain kita tanya-tanya datanya, nah, kita harus mengedukasi juga, karena belum tentu apa yang kita tahu dan pahami tentang hipnosis itu juga yang dipahami sama klien kita toh. Nah, oleh karena itu
dalam proses edukasi itu minimal kita tanya dulu, kita jelaskan dulu itu seperti apa definisi hipnosis, hipnoterapi, seperti apa mungkin ya sedikit tentang sejarahnya kalau memang banyak waktunya. Kemudian bagaimana sih perbedaan antara hipnosis dengan teknik-teknik yang lain, apa bedanya hipnosis dengan psikologi, apa bedanya dengan psikiater, apa bedanya dengan pengobatan-pengobatan yang lain. Kemudian mungkin kita bisa jelaskan tentang apakah menggunakan alat apa tidak. Biasanya hipnosis hipnoterapi itu tidak menggunakan alat dan tidak menggunakan obat. Iya. Kemudian kita juga perlu jelaskan mungkin tentang apa prosesnya nanti seperti apa, kan dia tidak kaget toh. Atau ada hipnosis yang waking hipnosis buka mata, atau yang sleeping hipnosis tutup mata. Kemudian ada misalnya apakah menggunakan direct suggestion, sugesti langsung atau sugesti tidak langsung. Nah, atau misalnya kita tentang durasinya, misalnya durasinya kira-kira berapa lama atau berapa sesi nantinya kalau kita melakukan proses hipnosis hipnoterapi. Jadi itu penting sekali di awal kalau kita melakukan pendekatan kepada klien dulu, karena harus betul-betul yakin sebelum kita memasukkan sugestinya. Waalaikumsalam, Ibu sehat. Sehat-sehat Jiki. Oke, aman ya. Ada lagi? Silakan bertanya. Ada Mas Ansar Arif Sofyan, kayaknya kalau dari namanya ini dari Polewali ya. Oke, kayaknya sih temannya Mr. Ciwak dari Polewali ya. Ada ya Bu Anti dari Sidrap. Assalamualaikum Bu. Bingung mau tanya apa, Mister? Ya. Jadi kalau sudah Miki lakukan pendekatan setelah kepada klien, nah selanjutnya nanti adalah kita akan memilih metode, teknik, dan strategi yang akan kita gunakan untuk melakukan proses hipnoterapi. Nah, anggaplah misalnya kasus yang kita ambil ini hari kan tentang trauma kan. Iya. Trauma pasca gempa, bagaimana konsep pemulihan jiwanya. Jadi sekali lagi balik kepada klien, apakah kliennya merasa nyaman dengan buka mata atau tutup mata, apakah kliennya nyaman itu dengan cara mendengarkan musik atau tidak mendengarkan musik, apakah kliennya itu nyaman dengan cara sendiri atau secara massal. Tergantung nanti itu akan menjadi strategi kita. Kan tadi saya bilang metode, teknik, strategi. Jadi strategi diantaranya itu adalah apa langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam melakukan proses hipnoterapi. Jadi sesuaikan dengan keadaannya klien, nyamannya klien. Selalu ditanya, ibu nyamannya berbaring atau setengah berbaring, ibu nyamannya saya di samping kanan atau di depan, ibu nyamannya menggunakan musik atau tidak menggunakan musik, ibu nyamannya di ruang yang terbuka atau tertutup, bapak nyamannya misalnya sendiri atau ditemani dengan keluarga. Itu dulu strateginya yang perlu kita susun di awal toh, sebelum kita melakukan proses hipnoterapi. Karena kalau orangnya nyaman, gampang memberikan sugesti. Kalau orangnya sedikit saja dia tidak nyaman, maka pasti dia susah fokus, sugesti susah masuk. Seperti itu. Jadi itu dalam hal strategi. Nah, kemudian dalam hal metode yang kita gunakan misalnya apakah waking atau sleeping hypnosis, karena ada orang yang baru ditemani ngobrol, kalau baru ditemani ngobrol, nyaman sekali ternyata, dan dia menganggap kayaknya saya sudah merasa baikan gitu. Padahal sebenarnya tadi waktu kita ngobrol-ngobrol, kita sementara memasukkan sugesti hipnosis sama dia. Nah, itu namanya waking hypnosis. Jadi ini membutuhkan skill yang tinggi, karena kan kalau orang dalam keadaan mata terbuka, terkadang memang bisa dikatakan fokusnya bisa terganggu dengan yang ada sekitar kita, ada yang lewat, ada kendaraan misalnya, ada anaknya misalnya dan sebagainya kan. Nah, ini butuh skill khusus kalau kita mau melakukan proses waking hypnosis, dimana kalau waking hypnosis itu sendiri bisa dikatakan bahwa dia sebenarnya bisa termasuk teknik-teknik hipnosis
yang pendekatannya lebih banyak ke NLP, Neuro Linguistic Programming, di mana kita berkata-kata, tetapi sebenarnya dari kata-kata kita itu kita lagi memprogram pikirannya seseorang. Nah, ini butuh pendekatan khusus. Sekali lagi, karena orang buka mata biasa fokusnya lari-lari. Nah, tapi bisa dilakukan, tetap bisa dilakukan. Sekali lagi, ada orang yang nyaman dengan buka mata. Misalnya juga pada orang yang klaustrofobia atau orang yang takut dengan gelap. Nah, itu kalau takut sama gelap disuruh tutup mata pasti tidak mau. Dia menjadi parno, dia menjadi panik. Nah, kalau dia menjadi panik seperti itu pasti tidak masuk ya. Terus kalau buka mata begitu, Mister? Ya. Kalau dia buka mata begitu, bagaimana kita untuk buat dia maksudnya fokus gitu? Nah, kalau buka mata, bagaimana caranya membuat orang fokus ketika kita melakukan proses hipnoterapi adalah bisa saja kita mengajak dia untuk melamun secara sengaja. Jadi misalnya dia lagi kita temani ngobrol, terus tiba-tiba kita ajak dia untuk melamun dengan cara teknik bercerita atau mengingat kejadian-kejadian di masa lalu. Terserah yang mana kita mau akses emosi positif atau emosi negatifnya. Anggaplah misalnya yang kita mau akses adalah emosi negatif, berarti mungkin kesedihan-kesedihan di masa lalu, traumanya, atau mungkin pernah ada sakit hatinya, dendamnya. Nah, kita bisa gali melalui cerita-cerita. Jadi mungkin kita bisa mengawali pertanyaannya adalah saya kayak gini, ibu bisa bercerita sedikit apa yang ibu rasakan pada saat lagi trauma, pada saat gempa 6,2 skala Richter itu, apa yang ibu alami, apa yang ibu lihat, apa yang ibu dengar, dan apa yang ibu rasakan, ya kan? Orang kalau bercerita seperti itu pasti mulai fokus. Biasa matanya kita lihat mulai tunduk ke bawah, terus dia mulai bercerita, oh waktu itu malam-malam deh, kemudian setengah 3 pas gempa itu, itu luar biasa mencekam karena tiba-tiba mati lampu. Nah, ketika mati lampu karena tengah malam itu rata-rata orang sementara tidur dan goncangannya sangat-sangat dahsyat, sampai-sampai bangunan itu kusennya pintu itu tidak bisa ikut goyang. Nah, ketika kusennya goyang, maka kita tidak bisa melarikan diri, tidak bisa keluar dari kamar. Akhirnya kita dalam keadaan takut, terkunci di kamar. Belum lagi saat itu hujan. Nah, makanya ketika dia lagi mengakses itu, nah ini kesempatan kita untuk sebentar memberikan dia sugesti hipnosis, karena kan dia lagi fokus, dia lagi bercerita gitu, ya kan? Tapi dia lagi fokus bercerita. Kalau selesai ceritanya itu, Mister, apakah tidak kembali dalam kondisi? Enggak langsung dia kembali. Anggaplah ceritanya sudah selesai. Apakah dia langsung kembali tidak fokus? Tidak juga, karena mungkin dia sudah terlanjur mengakses ketakutannya, kesedihannya misalnya, atau misalnya kepanikannya pada saat itu. Nah, ini akan kita gunakan sebagai momentum untuk memberikan sugesti setelah itu. Paham ya? Paham. Nah, inilah keuntungannya kalau kita melakukan waking hipnosis. Tapi pastikan dulu pada saat itu dia betul-betul mengakses pikiran bawah sadarnya. Kalau perlu kita gunakan warna. Waktu itu ibu pakai baju apa, ya kan? Pasti dia mulai fokus, berpikir keras. Wah, waktu itu saya menggunakan baju ini. Waktu itu ibu bagaimana keadaan anak-anak? Waktu itu bu gimana keadaan suami misalnya? Waktu itu ibu apa yang ibu lihat? Waktu itu apa yang ibu dengarkan? Nah, ini kan sebenarnya teknik-teknik untuk memancing pikiran bawah sadar yang terbuka. Paham ya? Paham, Ustaz. Wah, waktu itu saya dengar orang lagi berteriak, "Tak tolong, ada yang bilang tsunami." Wah, ya kan? Pokoknya berbagai macam suara lah, apalagi hujan. Waktu itu saya kedinginan, menggigil. Nah, ini waktu dia bahkan bisa mengekspresikan proses menggigilnya, jadi gempa. Nah, itulah kesempatan kita untuk memasukkan sugesti dalam bentuk waking hypnosis. Oke? Iya, Ustaz. Ada Mas Awal, Mas Kul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Ciwan, itu muncul orangnya ya. Nah, ada tadi masih Ibu Anti ya. Jadi Ibu Anti betul, kalau kita mau melakukan proses hipno, sekali lagi tanyakan tentang kenyamanannya klien, karena kalau klien nyaman, enak sekali kita masukkan. Kalau kliennya tidak nyaman,
ya bumerang juga bagi kita. Kita akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga, ujung-ujungnya dia tidak terlalu fokus. Oke, Oke Mister, aman. aman. Itu kalau bikin hipnosis. Nah, bagaimana kalau apa sih tanda-tandanya orang dalam keadaan trance? Trance Nah, itu itu. artinya, wih, ternyata fokus ini klien. Oh, ternyata klien saya ini sudah siap untuk diberikan tugas. Nah, kan pernah saya bahas sebelumnya bahwa kalau orang dalam keadaan trance dengan mata terbuka, oh ada pesan. Orang yang trance dalam keadaan mata terbuka itu diantaranya misalnya pupil matanya membesar, Iya. kemudian mungkin pipinya atau telinganya memerah, atau mungkin kita bisa lihat dia mulai menelan, atau dari seluruh tubuhnya berubah. Misalnya dari tadi yang tadinya dingin menjadi hangat, atau kebalikannya yang dari tadinya hangat menjadi dingin. Kemudian dia sering menelan air liur. Kemudian apalagi ya, badannya condong ke kita, badannya condong ke depan. Biasa bahkan arah jempol kakinya itu mengarah ke kita, artinya dia betul-betul menjadi sangat-sangat fokus, dan pada saat itu pikiran bawah sadarnya bisa dikatakan untuk sementara terbuka. Nah, ketika pikiran bawah sadarnya terbuka berarti kita bisa memasukkan sugesti seperti itu. Itu kalau dalam keadaan mata terbuka, ya. Nah, jadi kalau mau ditanya kondisinya sih mirip-mirip orang jatuh cinta sih, atau mirip-mirip orang yang lagi kasmaran ketika pertama kali ketemu dengan seseorang. Jadi kondisinya mirip-mirip seperti itu. Jadi itulah kondisi trance seseorang ketika dia buka mata. Nah, kan beda kalau tutup mata, kan? Iya. Tutup mata beda tanda-tandanya. Kalau tutup mata apa sih tanda-tandanya? Dari atas sampai ke bawah. Kalau dari atas ada namanya matanya itu berkedip-kedip mengikuti detak jantung, biasa disebut dengan rem. Jadi matanya berkedip sesuai dengan detak jantung. Terus yang berikutnya adalah sama, dia menelan, kemudian nafasnya melambat, apalagi badannya menjadi lunglai, misalnya suhu tubuhnya berubah. Ketika dia buka mata nanti matanya merah dan sebagainya. Sama yang kemarin itu Mister, merah sekali matanya. Merah sekali matanya ya? Iya. Nah, orang yang kemarin kita terapi, ibu-ibu. Iya, itu ibu lihat kemarin. Nah, merah sekali matanya setelah di terapi waktu Sudah. dia buka mata. Padahal kita terapi cuma berapa menit kan? Jadi Sebentar seperti sekali Mister. kita berapa menit kira-kira? Aduh, nggak tahu, 5 menit sih mungkin, sebentar sekali. 5 menit kita terapi, tapi waktu dia buka mata seperti orang baru bangun tidur ya. Iya, merah Baru sekali bangun tidur matanya Mister. beberapa jam. Nah, Itu pun masih kayak berkaca-kaca sekali, merah. Jadi Berarti waktu itu memang dia sudah trans di Mister. iya itu lagi tren, itu lagi tren. Jadi bisa kita katakan ketika itu terjadi maka itu adalah momen yang bagus untuk memberikan sugesti. Iya, Nah, bagaimana kalau belum terjadi, ya sudah gali lagi lagi, apalagi kita akses lagi kembali emosinya yang positif, atau kita akses emosinya yang negatif. Kalau emosi yang positif, bagaimana caranya kita akses emosi yang positif? Misalnya menanyakan kita harapan menanyakan hal yang impiannya. membahagiakan. Iya. Hanya bisa dibayangkan Bapak dulu lagi masa-masa bahagia bersama keluarga, lagi jalan-jalan sama anak-anak misalnya, atau oh saya pernah jalan-jalan ke pantai, ya sudah tidak bisa diceritakan Pak, dulu waktu itu saya jalan-jalan ke pantai Bira, kemudian bawa anak-anak, setelah itu kita naik speedboat, sempat kita naik banana boat dan sebagainya, pantainya seperti ini. Kasih penggambaran yang jelas kalau perlu. Gunakan kata bayangkan, dengarkan, dan rasakan. Nah, itu adalah salah satu teknik untuk membuat pikiran masalahnya terbuka. Apa yang bisa Bapak bayangkan atau bisa digambarkan Pak seperti apa? Kemudian misalnya bagaimana suaranya? Atau misalnya kita bertanya, apa yang Bapak rasakan pada saat itu? Wah, saya merasa bahagia sekali sama anak-anak, saya ketawa-ketawa. Nah, saya lihat anak-anak juga main-main pasir gitu. Senang sekali. Nah, itu kan ketika terakses perasaan seperti itu, kesempatan kita masukkan juga. Terus Mister, kalau misalnya kita sedang interview dia, terus dia selalu, maksudnya dia membahas hal-hal yang maksudnya
kayak harapan-harapan impiannya saja. Jadi ketika kita memberikan sugesti langsung yang positif, atau kita menggali lagi. Nggak usah menggali yang negatif. Kalau Berarti dia langsung- kita lagi menginterview sedangkan yang banyak muncul ternyata adalah harapan-harapannya atau Iya. impian-impiannya, maka nanti kalau kita mau mengakses perasaannya, cukup mengakses perasaan yang positifnya saja, rasa Positif senang, bangga, bahagia. Atau misalnya gini, adakah momen dimana Mas merasa bangga kepada keluarga, pernah membanggakan keluarga, atau momen dimana Mas merasa senang sekali, atau momen merasa berprestasi, atau momen merasa pede. Nah, seperti itu bisa kita tanyakan kepada dia sebagai bentuk kita lagi mengakses pikiran bawah sadar. Iya. Nah, strategi sudah, metode sudah. Selanjutnya teknik. Nah, kalau teknik kan banyak sekali teknik-teknik dari hipnosis hipnoterapi yang kita ajarkan sebelumnya kan. Iya, Ada yang namanya idiomotor respon, ada yang namanya edge regression, ada namanya anchor, ada namanya chair terapi, ada namanya part terapi, ada namanya gestalt, terus ada namanya inner child, ada namanya apa lagi ya? Model, Role model, betul. Apalagi yang kita ingat? objek apa? Objek imagery. Imagery, ya. Apa lagi? Aduh, lupa, Mister. Ayo sebutkan saja yang kita ingat. Desensitization, ada namanya Ada juga yang kemarin age submodality regression, intervention ya. regression. Iya, edge regression Iya. ya. Macam-macam lah. Itu tentang teknik apa nanti kita gunakan. Jadi teknik ini sebenarnya bertujuan, kenapa kita perlu banyak tahu teknik? Kenapa di workshop spekta hipnosis, bahkan di workshop dilanjutkan di workshop advance hipnoterapi, kenapa kita perlu banyak tahu teknik, supaya nanti kalau kita menghadapi klien seolah-olah kita punya banyak senjata gitu. Kan beda kalau kita menghadapi klien dengan senjata yang itu saja Iya. dengan kita menggunakan banyak senjata. Semakin banyak kita pakai senjata, semakin bagus proses hipnosisnya nanti, bagus pemberian sugestinya. Karena anggaplah misalnya, wah dia tidak terlalu cocok menggunakan misalnya objek imagery, kan kita bisa Iya. gunakan teknik yang lain, forgiveness terapi misalnya, atau care terapi misalnya kan. Dengan banyaknya teknik yang kita kuasai, nah ini nanti yang Bagaimana nanti memperkuat. caranya ditahu Mister bilang tidak cocok dengan teknik ini? kan nanti kita tanya Oh, setelah setelah dia buka mata atau prosesnya selesai. Nanti Terus? kita tanya sampai sejauh mana efektivitasnya tadi. Kalau waktu yang ini Bu, waktu saya lagi arahkan Ibu untuk seperti ini, kira-kira apa yang Ibu lihat dan rasakan? Dia bilang, wah enggak ada Ji. Kalau dia bilang enggak ada Ji, berarti oh mungkin ini tidak terlalu efektif. Kalau waktu saya arahkan seperti ini Bu, dengan menggunakan teknik ini, apa yang Ibu lihat, dengar dan rasakan? Wah kalau seperti itu, wah saya betul-betul merasa lagi berada di sini. Saya merasa sangat-sangat nyaman. Saya betul-betul bisa menghadirkan orang yang pernah menghina saya sebelumnya, misalnya contoh ya, menghina saya Mister. sebelumnya. Atau misalnya bilang, saya betul-betul bisa merasakan getarannya waktu gempa. Nah, Berarti kita hipno ulang Mister kalau begitu. Nah, nanti bisa ketika dia misalnya menghadirkan yang negatif-negatif, bisa kita reprogramming, kita bisa program ulang. Tapi kalau yang positif berarti kita bisa boosting itu artinya meningkatkan yang positif. Jadi kalau negatif kita program ulang, tapi kalau positif justru kita tingkatkan. Iya. Oke? Oke Mister. Jadi seperti itu yang bisa kita lakukan. Sampai jam berapa? Hah? Sampai jam berapa? Bilang tadi jam 2 ke sana, tapi baru jam 2 ini. Baru jam 2. Ya jam 2 lewat 10 di sini ya. Ada yang penasaran? Oke. Ada, saya sapa-sapa dulu, ada Mbak El dari Kalimantan, jauh-jauh ya dari Kalimantan. Ada Ibu Umu Hafiz Wiyanti, Ibu Wiyanti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Dari Makassar. Ada Coach Andi Ibrahim, salam hormat Coach. Makasih banyak sudah nonton. Ada Mulyadi, ada Pak Bahrul Ulum. Wah, ini gurunya, seniornya UMKM ini. Itu kan tidur Assalamualaikum, di depan Pak. rumah, Mister. Gimana kabarnya? Iya, sampai tadi Hari ini. malam itu masih tidur di tenda. Kan Mister Makasih masih banyak tidur. sudah menonton Karena live kan kita rumah pada tidak hari bisa ini. ditempati dalam karena Hari sudah ini miring sebenarnya adalah temboknya. rangkaian Ini dari sudah dibongkar tadi tendanya. kegiatan yang kami adakan di Mamuju. Setelah Iya. hari Sabtu dan Minggu kita adakan
apalagi ya, Sabtu dan Minggu itu kita adakan advance hipnoterapi level 2. Kemudian kemarin kita lanjutkan baksos untuk trauma healing, lewat 15 dan sempat ada yang privat juga. Nah, hari ini kita lakukan versi online-nya untuk menjangkau yang tidak sempat hadir kemarin pergi di Bambi. dan hari Sabtu Minggunya. Kegiatan Jadi Bambu. semoga sharing-sharing kita pada hari ini setidaknya membuka pikiran sedikit lah tentang bagaimana sih pemanfaatan hipnoterapi itu untuk pemulihan jiwa, Iya, Gemar. pemulihan Gabung, jiwa. gabung ke Dan sana dalam hal ini kami. terkhusus pada kesempatan kali ini kita bahas Kan saya tentang dari LDK. gempa yang terjadi di Lembaga Sumbar Dakwah Kampus. sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi, alhamdulillah teman-teman Anak Foundation yang ada di Mamuju antusiasnya sangat luar biasa sekali, karena setelah beberapa lama kami berada di Mamuju, kami selalu disupport ya, disupport apapun jenis kegiatan yang kita adakan di sini. Dan semoga baksos-baksos yang kita adakan bukan cuma sekadar bisa membantu orang dalam hal penyembuhan traumanya, tetapi juga bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi orang lain untuk berbuat yang jauh lebih baik daripada yang kami lakukan, insya Allah. Itu sih yang kami harapkan dari kegiatan-kegiatan kita ya. Nah, ada Mr. Mahdi ini, wow. Amin amin, insya Allah. Makasih banyak deh atas doanya. Oke. Hadir bersama saya pada siang hari ini juga Mr. Aca ya, Mr. Aca yang sama-sama saya dari Makassar. Hari ini kita bahas tentang pemulihan jiwa, Mr. Aca, pasca gempa. Iya. Apa sih bedanya trauma healing atau pemulihan jiwa dengan menggunakan metode hipno dan tidak menggunakan metode hipnosis hipnoterapi? Mungkin bisa disinggung-singgung sedikit, Mr. Aca. Oke. Halo semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi mungkin tadi Mr. Anar sudah panjang lebar bercerita tentang trauma healing mungkin Mr. Anar ya. Jadi kalau trauma healing, saya menganggap bahwa begitu banyak orang yang sudah melakukan trauma healing. Ya, jadi banyak orang yang setelah melakukan trauma healing, cuman menurut kami trauma healing tidak sesederhana yang mungkin orang-orang luar sana bayangkan. Ya, kalau yang kami lihat trauma healing yang dilakukan itu kebanyakan hanya sebatas membuat orang bergembira. Ya, bagus. Cuman kalau mau lebih powerful, sebaiknya menurut kami ya, trauma healing yang lebih bagus itu yang paling maksimal itu ketika dia dikuatkan dengan memprogram pikiran bawah sadar. Kalau sebatas menggembirakan, bagi saya pribadi apa bedanya trauma healing dengan proses bermain, bercanda, kemudian ice breaking, terus proses menghibur ya. Jadi sedikit membahas bahwa trauma healing ya intinya bagaimana kita menurunkan kadar atau mengurangi kadar traumanya seseorang ya. Kalau sebatas bergembira, tertawa mungkin berkurang, cuman ya mungkin juga sesaat ya. Kalau kami lebih senang melakukan trauma healing bukan sebatas bergembira dan tertawa, bukan sebatas bagi-bagi hadiah mungkin Mr. Anar ya, bagi-bagi gula-gula, bagi-bagi bantuan. Kami lebih senang melakukan trauma healing itu lebih menggunakan memprogram pikiran bawah sadar seseorang. Kita mungkin bisa analisa bagaimana kondisi trauma yang dihadapi oleh seseorang, bahkan mungkin sampai di akarnya bagaimana kejadiannya, apa saja pemicunya, terus apa saja efeknya, apa saja reaksi yang timbul setelah pasca trauma itu terjadi. Jadi teman-teman sekalian, menurut kami perbedaannya trauma healing versi yang sering kami lakukan, trauma healing versi hipnoterapi dibandingkan trauma healing yang biasa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Ya bedanya ya mungkin perbedaan di program pikiran bawah sadar. Kami lebih dominan dan lebih suka memprogram pikiran bawah sadar orang dalam proses trauma healing. Sementara mungkin orang di luar sana trauma healingnya sebatas hiburan dan bercanda semata. Seperti itu mungkin Mr. Anar. Jadi trauma healing juga
sebaiknya trauma healing yang dilakukan kepada masyarakat, karena kita bertemunya sama masyarakat yang trauma itu mungkin tidak sering ya. Sebaiknya menurut saya pribadi, sebaiknya trauma healing itu ketika kita melakukan jangan sebatas waktu yang sangat singkat dan efek yang kecil, karena belum tentu kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya kepada para korban bencana itu. Jadi kalau saya pribadi, ketika kita terjun langsung melakukan trauma healing, kalau bisa banyak perubahan signifikan atau hasil yang realistis yang bisa didapatkan setelah trauma itu. Tapi kalau hanya sebatas menyentil sedikit, ya kan kasihan juga. Kasihan relawannya sih juga sering berkunjung ke lokasi korban itu, dan kasihan korbannya juga kalau sering mendapatkan proses trauma healing yang tidak terlalu ngefek bagi saya ya, seperti itu. Jadi trauma healing sebaiknya dilakukan dengan catatan, yaitu dia bisa mungkin lebih memberikan banyak perubahan, memberikan banyak efek, kemudian kalau bisa bahkan sampai permanen lah kalau bisa ya. Kalaupun tidak bisa ya setidaknya banyak hal yang telah diberikan reaksinya melalui program pikiran bawah sadar menggunakan metode trauma healing itu. Sebenarnya menurut kami hipnoterapis, bercanda, tertawa, berbahagia, bernyanyi itu hanya sebatas beberapa metode pengantar untuk masuk lebih lanjut kepada proses trauma healing. Sebenarnya hampir semua teman-teman di organisasi dan lembaga-lembaga yang sering dan mulai melakukan trauma healing. Cuman kalau saya pribadi sangat disayangkan ketika para penyintas itu, para masyarakat yang dituju sebagai klien atau subyek trauma healing itu sudah berbahagia, tapi tidak dilanjutkan dengan sugesti-sugesti yang lebih produktif. Ya, kalau sebatas tertawa, setelah tertawa ditinggalkan, sebenarnya itu masih sangat disayangkan. Kalau saya pribadi, mumpung dia tertawa, ketika tertawa yang kami pelajari, ketika orang berbahagia tertawa itu sudah terbuka pikiran bawah sadarnya. Ketika terbuka pikiran bawah sadarnya itu kesempatan emas kita memberikan banyak sugesti positif. Dan ketika dia tertawa berbahagia seperti itu, lanjutkan lagi dengan sugesti-sugesti positif lainnya supaya trauma healingnya itu bisa lebih ngefek. Mungkin seperti itu dulu dari saya, Mr. Anwar. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah trauma healing versi hipnoterapi, ya perbedaannya kita menggunakan proses program pikiran bawah sadar. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan sama Mr. Anwar. Hadir bersama kami juga kebetulan salah satu alumni dari workshop Spekta Hipnosis. Mungkin sekedar perkenalan diri saja kepada teman-teman sekalian. Enggak apa-apa sih. Silakan. Namanya sama apa aktivitasnya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya aktivitasnya sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Kiki Marcella, salah satu alumni Spekta Hipnosis. Nah, kenapa mau belajar gitu? Kalau mau belajar Spekta itu awalnya karena memang sangat butuh untuk diri saya pribadi. Saya ini termasuk orang yang introvert dulunya. Iya, selalu gugup, gemetaran. Pokoknya kalau sudah di tengah keramaian itu sering sekali merasa ini jadi gugup, gemetaran. Iya, sampai keringat dingin. Belum lagi kaki kadang kalau sudah bergetar sekali tuh. Aduh. Okay. Iya. Jadi kupikir ya perlu dengan ikut ini. Perlu belajar hipnosis. Perlu ya? belajar, Mister. Iya. Apa saja manfaat yang sudah dirasakan? Kalau manfaatnya, alhamdulillah sekarang sudah lebih berani untuk bersosialisasi, terus sudah tidak merasa ragu-ragu lagi kalau mau mengambil keputusan begitu, Mister. Dan juga alhamdulillah merasa lebih percaya diri. Alhamdulillah. Kan kemarin kita sempat ikut baksos untuk trauma healing di Mamuju. Nah, kira-kira apa responnya kita tentang kegiatan itu? Respon saya ya? Iya, tentang baksos trauma healing yang kita adakan di Manori. Kalau saya, Mister, bahagia sekali dengan itu. Bahagia. Ya. Sempat terapi orang juga ya? Alhamdulillah terapi orang. Apa kalimatnya? Apa responnya ibu itu waktu habis kita hipnoterapi? Ya, alhamdulillah. Dia bilang
terima kasih sebanyak-banyaknya sudah dihipnoterapi. Sekarang pikirannya sudah menjadi lebih tenang, dan dengan itu juga aduh masya Allah jadi bahagia sekali. Ternyata yang membantu orang itu, membuat orang bahagia itu kita juga dapatkan bahagianya itu. Oke. Ya. Ya, sip. Ada lagi yang mau ditambahkan tuh? Cukup dulu saat Cukup ini. mungkin. Sarannya orang yang belum pernah ikut hipnosis. Kalau dari saya, bagi yang belum pernah ikut hipnosis, cobalah sekali. Ya, dicoba sekali. Kalau merasa tidak cocok ya sudah, tapi saya yakin dan percaya sekali kita ikut akan tertarik dan selalu tertarik. Ketagihan nih. Ketagihan, masya Allah. Oke. Saya saja yang awalnya ragu-ragu dan sekarang malah walaupun mungkin materinya itu aja ikut terus karena memang sudah ketagihan. Apakah di setiap workshop itu materinya sama atau berbeda-beda? Metodenya. Kalau selama ini ikut sih alhamdulillah tidak pernah sama, selalu dapat materi yang berbeda, Pengalaman yang berbeda, pengalaman kasus yang berbeda, kasusnya juga berbeda ya. iya, dan ilmu yang baru lagi. Oke, thank you ya. Oke, thank you semuanya. Oke, Ya ampun. so teman-teman, itulah Kalau efek bisa ya. sepintas tentang kegiatan kami di Mamuju ini, alhamdulillah, dan kita melibatkan orang-orang lokal juga dalam proses trauma healing ini dengan harapan ketika kami sudah balik ke Makassar, teman-teman di Mamuju ini kita bisa saling memberdayakan melalui pendekatan hipnoterapi. Karena menurut kami, kenapa penting? Kenapa kita penting hipnoterapi itu? Yang pertama, menurut data yang kami dapatkan di lapangan adalah hampir tidak ada, ya mungkin tidak ada lah ya, faktanya memang tidak ada dokter jiwa yang ada di puskesmas ya. Yang kedua, di Mamuju di Mamuju kota sendiri sebagai ibu kota provinsi Sulbar, dokter jiwa baru ada satu yang bertugas di rumah sakit regional, ya kan? Dokter jiwanya ada satu dan itu pun dia bertugas di rumah sakit regional. Nah, terus yang berikutnya adalah apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengalami kasus-kasus kejiwaan. Contoh misalnya depresi, trauma, fobia, susah move on, frustasi, kecanduan rokok, alkohol, narkoba, LGBT, lesbian, gay, dan sebagainya. Kemudian biseksual misalnya. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang apalagi namanya mengalami tekanan batin, mengalami trauma. Itu kalau dapat klien seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika kurangnya tenaga ahli di bidang kejiwaan ini terjadi di sebuah daerah, maka kami merasa dan menganggap bahwa disitulah pentingnya kehadiran para hipnotis dan hipnoterapis, di mana insya Allah dengan adanya kehadiran hipnotis atau hipnoterapis di sebuah kota atau daerah, harapannya adalah bisa banyak membantu kasus-kasus yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, perilaku-perilaku menyimpang mungkin, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan sebagainya. Jadi itulah yang menjadi ranah dari hipnosis hipnoterapi yang mungkin saja saat ini masih jarang sekali disentuh dalam hal penanganan kesehatan yang lain ya. Jadi kami sebenarnya kenapa sangat sepakat sekali untuk dan bersemangat sekali untuk mengebarkan semangat hipnosis hipnoterapi di daerah Mamuju dan pada umumnya di Sulbar ini karena kondisi kesehatan mental masyarakat di sini masih butuh bantuan. Pelajaran besar. Semangat ya. Iya. Thank you, makasih banyak sudah hadir. Nih, Selesai, Mister. oke, jadi itulah pentingnya kita bisa berbagi lah, minimal banyak-banyak dulu di awal memberikan edukasi bahwa hipno itu tidak senegatif yang orang pandang selama ini. Ada kesalahan persepsi atau bahkan penyalahgunaan istilah yang orang selalu
biar kita enggak menyamaratakan hipnosis itu dengan ilmu hitam, dengan gendam misalnya dan sebagainya, padahal nggak bisa seperti itu. Hipno baru bisa terjadi kalau orangnya mau, orangnya fokus, dan orangnya sangat-sangat sadar. Tolong ya, hipno baru bisa terjadi kalau orangnya mau, sangat-sangat fokus, dan sangat-sangat sadar. Artinya ketika orangnya tidak mau, sulit fokus, dan tidak sadar, berarti bukan proses hipnosis di situ. Jadi tolong dipahami dengan sangat-sangat baik, karena kesalahan persepsi yang terjadi di masyarakat selama ini adalah, wah, ada penipuan, ada kasus telepon transfer, ada kasus orang ditepuk pundaknya, tiba-tiba langsung mau ikutin kata-kata pelakunya, tiba-tiba semuanya disamaratakan dengan hipnotis, padahal tidak kayak gitu. Tidak kayak gitu, tidak semudah itu. ini saja. Jadi pahamilah bahwa hipnosis itu yang kami pelajari dan kami dalami selama 6 tahun belakangan ini, dan alhamdulillah berhasil kami terapkan kepada ribuan klien, ribuan orang ini. Betul-betul bisa dikatakan alhamdulillah kami sendiri merasakan banyak sekali manfaatnya, termasuk kepada klien-klien yang kami bantu, pada suite-suite yang telah kami tolong. Dan betul-betul kami bisa memberikan kesimpulan bahwa hipnosis ini adalah 100% Islami, alamiah, dan ilmiah gitu. Artinya semuanya bisa dijelaskan dengan pendekatan-pendekatan agama, bisa pendekatan-pendekatan kajian ilmiah, teoritisnya bisa, pendekatan alamiah, bisa sekali. Karena semuanya terjadi sama diri kita hampir setiap waktu biasa. Jadi itu diantaranya hipno bisa digunakan untuk penanganan kasus-kasus trauma. Nah, kali ini kan karena kami di Sulbar, maka yang kami angkat adalah trauma gempa. Nah, ada lagi, ada kemarin muncul istilah trauma Kamis malam. Ya, trauma Kamis malam ini artinya karena kejadian pada saat gempa Sulbar itu ternyata terjadi di hari Kamis malam, alias malam Jumat. Sebenarnya lebih tepatnya adalah Jumat dini hari sih, jam 2:30. Tapi orang di Sulbar pada dasarnya, terutama di Mamuju itu, setiap hari Kamis tiba-tiba trauma. Macam-macam lah, dari teman-teman kami, dari tim-tim kami yang kami kerahkan ke lapangan, banyak yang mengatakan bahwa orang di Mamuju, Mister, yang betul-betul pernah mengalami langsung gempa itu, entah kenapa terjadi fenomena massal yang disebut dengan trauma Kamis malam. Artinya setiap Kamis malam alias malam Jumat, tiba-tiba mereka menjadi parno, bukan main, ketakutan, ada yang langsung panik, ada yang sesak nafas, ada yang tiba-tiba gemetaran, macam-macam lah. Ada yang bahkan sudah mempersiapkan diri ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan ada yang rangkul anaknya, ada yang tidak mau berkegiatan lagi, tidak mau makan lagi, tidak mau macam-macam lagi. Pokoknya begitu mendekati maghrib, semuanya harus sudah dia selesaikan, karena dia takut ketika selesai maghrib maka hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan itu hanya terjadi di hari Kamis malam. Itu unik sebenarnya, unik. Nah, bagaimana sih kita bisa menyikapi itu trauma Kamis malam itu? Dan itu memang masih ada hubungannya dengan gempa di Sulbar sih. Masih sangat erat sekali hubungannya dengan gempa di Sulbar. Mungkin dari Mr. Aca mungkin dulu sedikit berbagi tentang trauma Kamis malam itu, Mr. Gimana itu? Kalau tentang trauma Kamis malam, sebenarnya dalam istilah hipnosis, orang memberikan label, orang tersugesti secara massal bahwa kejadian pada hari Kamis malam, Mr. Nar, ya, Kamis malam itu satu hal yang membuat mereka trauma, sehingga mereka membuat simbol setiap malam Kamis malam kemungkinan besar terjadi. Dan ketika lebih dari satu orang yang mempercayai dan meyakini itu, melontarkan hal itu, ini akan terjadi sugesti massal dalam ilmu hipnosis. Jadi semakin banyak orang yang melontarkan sugesti terhadap suatu hal, dan semakin banyak orang yang meyakini akan hal itu, maka efeknya juga semakin besar. Ketika hal ini diulang-ulangi, parahnya ketika hal ini diulang-ulangi, energinya semakin besar dalam ilmu hipnosis. Walaupun sebenarnya hal itu fiktif, tidak nyata, tapi ketika diyakini, diulang-ulangi, pertama diyakini,
yang kedua diulang-ulangi, yang ketiga dilakukan secara massal. Artinya bukan cuma 1-2 orang yang mempercayai, yang melontarkan kata-kata itu, maka energinya semakin besar. Kemungkinan membuat kondisinya menjadi semakin parah. Jadi pada dasarnya semua yang terjadi dalam kehidupan manusia itu ketika dipercayai, diyakini, walaupun hal itu tidak ada, bisa jadi membuat fenomenanya muncul. Saya kasihkan analogi sederhana. Ketika teman-teman diberikan sugesti negatif terhadap suatu daerah, anggaplah di jalan Sultan Hasanuddin itu keramat. Jadi walaupun sebenarnya jalan Sultan Hasanuddin itu tidak keramat, ketika sugesti itu dipercayai oleh banyak orang dan diulang-ulangi, bisa jadi tempat itu memang memberikan energi yang membuat kita bulu kuduk kita merinding, walaupun sebenarnya di daerah itu tidak keramat. Jadi saya kembali kepada sugesti Kamis malam itu, tadi 3 hal ketika dilakukan ini akan membuat walaupun tidak real, fiktif, bisa jadi efeknya ada. Pertama, sugestinya dilakukan oleh banyak orang. Yang kedua, diyakini oleh banyak orang. Yang ketiga, diulang-ulangi. Ya bisa jadi setiap Kamis malam orang bakalan selalu gemetaran. Dan mungkin bisa jadi ini terlempar energinya ke alam, terjadi universal consciousness. Bisa jadi terjadi hujan, gempa kecil-kecilan. Karena pikiran manusia dengan alam itu bisa berhubungan, bisa berinteraksi. Sangat-sangat bisa sekali. Ya, coba saja teman-teman bisa tes mungkin. Ketika teman-teman lemparkan sugesti, banyak orang yang meyakini, banyak orang yang mengulangi, dan itu dilakukan secara massal, ya bisa jadi efek fenomena alamnya terjadi. Sama dengan ya ketika kita menyinggung COVID, ya COVID semakin dibahas semakin terjadi. Ya menurut saya seperti itu, Mr. Anhar. Jadi kalau tidak mau terjadi COVID, ya jangan sering dibahas baik buruknya. Mending fokus kepada pekerjaan masing-masing, mending fokus kepada urusan yang lain. Karena pada dasarnya pikiran bawah sadar itu merespon, entah itu baik, buruk, positif, negatif, tetap bakalan direspon. Selama simbolnya terulang-ulang terus, maka kemungkinan besarnya semakin terjadi, semakin efek. Begitu seperti itu. Jadi betul ya, sebuah trauma yang terjadi atau fobia yang terjadi hanya ketika hari Kamis malam saja sebenarnya adalah sebuah pola-pola hipnosis yang terjadi di pikiran orang, tetapi modelnya adalah sugesti yang negatif. Nah, teranchor lagi ya. Jadi anchor itu artinya suatu keadaan yang membuat seseorang bisa mengingat sebuah sugesti hipnosis yang pernah tertanam. Nah, anchor ini bisa teranchor pada waktu, misalnya anchor ini bisa menempel pada benda. Nah, makanya ada di fenomena jimat itu adalah hipnosis sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Artinya ketika orang mempercayai sebuah benda bisa memberikan sebuah kekuatan, sebenarnya bukan bendanya yang sakti, tapi sebenarnya adalah kekuatan sugestinya yang membuat bendanya itu bisa berfungsi. Artinya kekuatan keyakinannya dialah sebenarnya yang membuat dia menjadi kebal misalnya. Ya kan? Seperti itu. Atau misalnya, wah kalau saya tidak gunakan kalung ini saya menjadi tidak pede ya. Saya tidak menggunakan jas, saya menjadi merasa kurang berwibawa. Sebenarnya itu adalah jenis anchor sederhana yang terjadi pada diri kita sehari-hari, bahwa memang ada sugesti hipnosis yang bisa kita letakkan pada sebuah benda. Nah, uniknya adalah kalau kita lepas bendanya, maka kita pun kehilangan sugestinya. Ya kan begitu. Orang yang pede kalau menggunakan jas ketika ngomong depan orang banyak, ketika dia tidak gunakan jasnya dan dia tidak pede, berarti jasnya adalah anchor. Nah, itu kalau anchor diletakkan pada benda. Ada juga anchor yang diletakkan pada gerakan misalnya. Contoh misalnya ketika saya meletakkan jari saya di telinga saya, maka saya akan menjadi orang yang lancar berkomunikasi. Atau ketika saya meletakkan tangan saya seperti ini, saya menjadi orang yang bisa bernegosiasi dengan orang banyak. Nah, itu kan jenis anchor dalam bentuk gerakan. Jadi tadi ada dalam bentuk kejadian, waktu, tempat. Berikutnya ada dalam bentuk benda, dan ada dalam bentuk gerakan. Dan itu anchor sebenarnya adalah salah satu metode hipnosis. Nah, anchor itu bisa kita ganti dengan anchor-anchor yang lebih positif. Jadi kalau misalnya anchor yang positif adalah mulai sekarang dan seterusnya, ketika Kamis malam, maka insya Allah semuanya menjadi baik-baik saja dan aman-aman saja. Itu contohnya.
Oke. Mulai sekarang dan seterusnya, ketika gempa terjadi dan saya berteriak Allahu Akbar, maka semuanya akan menjadi aman-aman saja dan baik-baik saja. Tetap bisa melarikan diri untuk menyelamatkan diri ya, melarikan diri untuk menyelamatkan diri, tetapi dalam keadaan tenang-tenang saja. Itu anchor. Atau misalnya ketika gempa terjadi, maka dan saya memegang anak saya atau memeluk anak saya, memegang tangan suami saya, maka insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Itu contoh. Itu cuma contoh anchor yang bisa kita gunakan berkaitan dengan trauma healing ini. Jadi insya Allah tidak ada lagi istilah trauma Kamis malam atau fobia Kamis malam, karena kasihan Kamis itu sebenarnya tidak pernah bersalah sih, tapi dijadikan sebuah momok, sebuah ketakutan. Nah dulu waktu kita kecil kan sering begitu ya, Mas Raja ya. Sering sekali. Malam Jumat, wah hati-hati malam Jumat banyak setan. Nah itu kan anchor. Itu anchor. Akhirnya orang kalau malam Jumat takut untuk keluar rumah, padahal udah kayak gitu. Artinya sebenarnya begini, malam Jumat itu disyariatkan untuk banyak-banyak misalnya mengaji atau baca juz surah Yasin misalnya ya. Atau mungkin dulu ada budaya Barasanji. Nah itu kan diharapkan bahwa banyak orang yang terlibat, termasuk orang-orang yang ada di rumah. Nah, oleh sebab itu kita dilarang untuk keluar rumah. Sebenarnya diharapkan supaya banyak-banyak mengaji pada malam Jumat supaya mendapatkan banyak pahala. Cuma karena mungkin dangkalnya informasi dan pengetahuan orang tua kita dulu, makanya malam Jumat itu diidentikan dengan malam yang keramat, yang menyeramkan. Jadi emangnya malam-malam yang lain tidak ada setan? Tambahan sedikit Mr. Anar. Saya ketika berbicara tentang malam Jumat, malam keramat, sebenarnya tidak adil ketika dikatakan malam Jumat, malam keramat, sementara malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Ini artinya terjadi diskriminasi hari lah. Makanya saya menganggap bahwa ini hanya persoalan label. Karena memang sudah lama orang melabel malam Jumat itu malam keramat. Banyak orang yang melabel. Yang kedua, orang yakin dengan label itu. Nah, maka energinya semakin besar. Jadi wajar sih sebenarnya kalau banyak setan, banyak gangguan dan banyak hal yang keramat. Sebenarnya hal-hal keramat itu tidak mau muncul, tapi karena dipanggil, diyakini, diulangi, dilakukan oleh banyak orang, ya akhirnya terjadi dan ngefek. Karena alam itu sangat merespon apa yang menjadi pikiran dominan manusia. Ya, yang saya pelajari bahwa semakin banyak orang yang berpikiran ke situ, maka semakin besar energinya, semakin besar powernya. Jadi walaupun setannya nganggur-nganggur aja, kalau dipanggil, digubris, di label, ya kayaknya tidak jadi nganggur deh, seperti itu. Dan ini dilekatkan sudah turun temurun. Saya mau bertanya, saya biasa terkadang bertanya seperti ini. Ketika ada suatu fenomena yang di label, saya bertanya sebenarnya sebelum fenomena terjadi apa yang terjadi? Anggaplah ketika anggaplah proses label malam Jumat itu malam keramat dimulai pada saat anggaplah 2000 tahun yang lalu, anggaplah toh, iya. Ataukah 1000 tahun yang lalu. Pertanyaannya sebelum 1000 tahun yang lalu, apakah malam Jumatnya itu malam keramat, jadi malam keramat atau menjadi malam biasa-biasa saja? Saya sering bertanya seperti itu. Sama ketika orang bilang mengatakan dalam ritual kita di masyarakat timur di Sulawesi, katanya kalau bentuk kesyukuran kita biasa adakan sesajen, baca-baca. Yang saya mau pertanyakan, sebelum hal itu terjadi, sebelum hal itu pertama kali terjadi, bagaimana kondisinya? Ya, karena saya pernah bertanya sama masyarakat adat, minta maaf sebelumnya. Katanya kalau dia pesta panen wajib, minta maaf, kalau dia sudah panen panen raya di padi, panen padinya, panen raya, dia wajib melepaskan sejumlah makanan sesajen di pinggir sawahnya. Ya, pertanyaannya, saya pernah bertanya, apa yang terjadi ketika hal ini tidak dilakukan oleh masyarakat adat yang ada di tempat itu? Katanya akan terjadi bencana besar, dan pernah terjadi kejadian ada masyarakat yang tiba-tiba meninggal karena hal itu tidak dilakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang terjadi sebelum fenomena ini pertama kalinya terjadi? Fenomena ini atau ritual ini dilakukan. Apakah memang orang dari dulu sejak adanya manusia memang ketika panen raya harus melakukan hal itu atau tidak? Ketika saya survei memang hanya segelintir orang yang melakukan seperti itu.
karena di tempat yang lain panen rayanya ada dengan cara panggil makan-makan, ada juga panen rayanya dengan mengeluarkan makanan di depan rumah dan orang masyarakat pun bisa bebas makan, ada juga dengan bersedekah, ada juga dengan panggil Pak Haji, macam-macam lah. Kayak yang saya bisa garis bawahi adalah apa yang kita sudah label, apa yang kita yakini dan dilakukan berulang-ulang, dilakukan oleh banyak orang, ya itu bisa menjadi kondisi yang real. Sugesti massal. Ya, terjadi sugesti massal dan pikiran kita itu semakin besar, jadi bisa jadi semakin ngefek. Nah, coba sekali-sekali kita hentikan. Contoh, ketika kita berada di masyarakat modern, hal seperti itu kan sudah mulai lepas dan toh tidak kenapa-kenapa. Sepengetahuan saya kalau di Makassar orang panen tidak pernah lepas-lepas makanan, sesajen dan ritual. Toh mereka hidupnya bahagia-bahagia saja. Jadi menurut saya kalau masyarakat modern yakin dengan kondisi kehidupannya baik-baik saja tanpa melakukan ritual, ya itulah yang terjadi. Dan alam semesta merespon hal itu. Jadi pikiran sangat mempengaruhi alam semesta. Mungkin seperti itu. Jadi soal labeling ini ya, soal labeling ini nah sama dengan orang-orang yang takut dengan setan. Kalau Anda sebagai orang Indonesia takutnya setan, apa yang ada di pikiran teman-teman sekalian kalau saya mengatakan kata setan? Bagaimana sih bentuknya? Ada yang mau berkomen silakan. Ada yang mau berkomen silakan, komen dulu. Apa definisi setan dan bagaimana kira-kira bentuknya menurut teman-teman yang lagi live sekarang? Silakan, ayo. Di sini ada juga Pak Ahmad dari Pangkep, ada Ruhyadi, ini kayaknya teman Medisa dulu di sini ya. Sukma dari Mamuju, ada Pak Mulyadi dari Makassar. Nah, ada Ibu Hijar nih. Nah, menurut teman-teman sekalian yang sementara nonton live ini, nah, setan itu bagaimana bentuknya? Kira-kira? Ayo. Arwah gentayangan itu gimana bentuknya? Gimana modelnya? Ya. Ada yang mau menjawab? Nah, kalau tidak ada yang menjawab, saya langsung cut saja atau saya langsung balas atau menjawab sendiri saja. Nah, saya yakin kalau kita mengatakan kata setan atau arwah gentayangan, pasti yang ada di pikiran kita, ya itu saja. Apakah modelnya kuntilanak kah, genderuwo kah, suster ngesot kah, babi ngepet kah, apa lagi, tuyul kah, pocong kah, popo kah, pokoknya kakek-kakek tua, ada wanita yang berambut panjang dan sebagainya. Pernah tidak ada setan atau ada orang yang kerasukan dan kerasukannya adalah vampir dari Cina? Atau kerasukannya adalah Dracula dari Eropa? Ada tidak orang Indonesia yang pernah kesurupan vampir dari Cina atau Dracula dari Eropa? Tidak ada. Karena kenapa? Program yang ada di pikiran mereka adalah hantu itu modelnya seperti ini. Ya hantu itu ya harus seperti kakek-kakek tua, atau berbentuk wanita yang ketawa-ketawa, atau berbentuk pocong kah, kuntilanak kah, genderuwo kah, pokoknya ya modelnya miskin-miskin semua lah ya. Yang biasa rata-rata bajunya cuma satu warna kayak semacam kuntilanak, atau mungkin kayak kolor hijau, atau mungkin sama sekali tidak pakai baju sama sekali. Jadi itu hantunya orang-orang Indonesia itu miskin ya, tidak sama dengan hantu orang dari luar negeri yang pakai jas, pakai baju kekaisaran ya. Jadi beda. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nggak adil dong. Nanti setan bisa protes, nanti para arwah gentayangan bisa protes. Kok orang Indonesia itu kalau mau pilih-pilih setan, kenapa dia harus pilih-pilih yang setan lokal saja? Kenapa kami tidak pernah dipilih gitu untuk hadir dalam mimpi mereka atau hadir dalam orang yang kesurupan? Tidak adil dong. Kan begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya sekali lagi itu adalah program yang tertanam di pikiran bawah sadar kita selama ini. Yang kalau dikatakan setan atau arwah gentayangan, maka yang muncul itu adalah berdasarkan yang program pernah ditanamkan oleh orang-orang sebelum kita yang masuk ke dalam program kita, pikiran kita. Ya model-modelnya tidak jauh-jauh dari situ. Betul ya? Bisa dipahami ya? Jadi jangan sampai kita sendiri sebenarnya dibodoh-bodohi oleh program-program yang telah tertanam di pikiran kita selama ini. Yang pada dasarnya tidak semuanya program itu bisa dikatakan benar dan memberdayakan. Betul ya? Coba deh, kalau ada di antara penonton yang saat ini lagi live, yang lagi menonton live kami, ada yang pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri orang Indonesia dari kampung, dari desa yang kesurupan Dracula, panggil kami. Ya. Tolong hubungi kami.
kami pasti akan mendatangi tempat tersebut. Kami akan usahakan datangi di tempat tersebut, dan kami kalau perlu langsung mendokumentasikan kejadian itu kalau perlu. Ya, kesurupan vampir dari Cina, silakan. Kami berani menjamin lah, kayaknya tidak ada yang orang Indonesia yang dari kampung yang akan kesurupan hal-hal yang terlalu modern seperti itu. Karena kenapa? Karena hal itu tidak pernah ada dalam program pikiran mereka. Waktu kecil mereka tidak pernah ditakut-takuti dengan vampir, tidak pernah ditakut-takuti dengan Dracula. Maka tidak ada orang Indonesia yang kesurupan vampir atau Dracula. Paham ya? Jadi sekali lagi hati-hati dengan program yang kurang memberdayakan. Termasuk misalnya orang yang kalau selama ini kan begitu terjadi sama anak muda. Kalau yang namanya sakit sakit hati, ditinggalkan, diputuskan, diselingkuhin sama dengan sakit. Ya kan? Salah ya. Diselingkuhi, diputuskan, ditinggalkan sama dengan sakit hati. Nah, itu kan yang ada program kita selama ini kan? Ya kan? Akhirnya ketika itu terjadi sama seseorang, maka dia pun akan merespon sesuai dengan program yang pernah ada di pikirannya. Beda misalnya ketika dari awal orang tuanya bahkan nenek moyangnya sebelum-sebelumnya mengajarkan kepada dia, "Nak, suatu hari ketika kamu diputuskan, kamu diselingkuhi, atau kamu dihianati sama dengan tegar." Nah, pasti beda responnya. Bisa dipahami ya? Jadi kita itu sebenarnya melakukan sesuatu, merespon sesuatu berdasarkan program yang pernah tertanam di pikiran bawah sadar kita, dan tidak bakalan bisa melakukan sesuatu kalau sudah ada programnya. Karena ini otak pusing, mau ngapain, mau mengidentifikasi apa ini kalau memang tidak ada program itu yang pernah masuk dalam pikiran kita. Oke? Jadi sama dengan kalau kita bilang gula itu rasanya apa sih? Manis. Manis bagi orang yang pernah merasakan gula manis, tapi tidak selamanya gula pada dasarnya manis. Ada gula yang pahit kalau hangus, ada gula yang hambar kalau tidak jadi gula ya. Biasanya dari nira kita menjadikan gula, terkadang dia tidak bisa jadi gula karena mungkin gagal pada prosesnya, akhirnya tidak manis, hambar. Sama dengan arang. Kalau dikatakan arang, apa yang ada di pikiran teman-teman? Arang itu sama dengan hitam? Belum tentu. Karena pada kenyataannya ada namanya arang briket, warnanya putih, malah putih bersih, ya kan? Jadi sekali lagi hati-hati dengan program pikiran kita sendiri, karena terkadang program pikiran kita sendiri adalah menjebak kita untuk merespon sesuatu yang tidak semestinya. Oke? Nah, itulah gunanya hipnosis hipnoterapi. Hipnosis hipnoterapi diantaranya kita gunakan untuk mereprogramming, memprogram ulang kembali pikiran kita supaya yang kita hadapi selama ini bisa kita respon menjadi jauh lebih positif. Karena sekali lagi, segala sesuatu yang terjadi ini bersifat netral, itu tergantung dari respon kita mau merespon positif atau negatif. Jadi mungkin cukup sekian untuk live kita pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah Allah mengizinkan masih sempat berbagi, dan kebetulan sekarang karena di Mamuju baru saja turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga bermanfaat sharing-sharing kita, dan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dalam bentuk training online maupun offline. Sekian dan terima kasih. Saya Mr. Anha dan Mr. Aca. Semoga bermanfaat. Segala kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan itu datangnya dari kami. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.